Komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara di Irian Barat itu. Bayangkan sebuah negara muda, baru merdeka tapi sudah ditantang untuk berperang. Bukan dengan tetangganya sesama negara ASEAN, tapi dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Belanda, NATO, bahkan Amerika Serikat. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda tidak serta-merta mengakui kedaulatan Indonesia. Alih-alih mengakui kemerdekaan, Belanda justru melakukan agresi militernya yang disebut dengan Polisario Acties pada 1947 dan 1948 untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Belanda pada saat itu juga menganggap bahwa Republik Indonesia hanya sebagian dari bagian negara Indonesia Serikat yang dibentuk secara sepihak. Belanda bersikeras bahwa rakyat Papua berbeda secara etnis dan belum siap bergabung dengan Indonesia. Dan Indonesia menganggap bahwa Irian Barat adalah bagian dari wilayah Hindia Belanda yang secara otomatis menjadi bagian dari Indonesia merdeka. Pada saat itu, akibat dari diplomasi tokoh kemerdekaan bangsa yang hebat, berhasil memaksa Belanda untuk berunding. Maka digelarlah konferensi meja bundar di Den Haag sebagai perundingan akhir untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda secara diplomatik. Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, Belanda diwakili oleh Van Marseveen, seorang menteri luar negeri Belanda, dan United Nations Commission for Indonesia sebagai pengamat perjanjian. Sayangnya, hasil dari konferensi ini memiliki poin-poin kontroversial yang memicu konflik. Setidaknya ada 5 perjanjian yang berisikan: 1. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat paling lambat 30 Desember 1949. 2. Republik Indonesia bersedia mengganti utang Hindia Belanda sebesar kurang lebih 4,3 miliar gulden, atau jika dirupiahkan, setara kurang lebih dari 253,5 triliun rupiah. Angka ini setara dengan biaya pembangunan 100.000 sekolah baru, 2.000 rumah sakit bertaraf nasional, modernisasi total militer Indonesia, yang mana dapat digunakan untuk menggandakan kekuatan TNI dalam 1 tahun, termasuk membeli alutsista canggih, jet tempur, rudal, dan kapal selam, dan setara dengan 250 jet tempur Rafale. 3. Status Irian Barat belum disepakati dan akan dirundingkan 1 tahun kemudian. 4. Belanda menyerahkan kekuasaan politik dan militer kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali atas Irian Barat. 5. Dibentuk Uni Indonesia Belanda, di mana Indonesia tetap berada dalam pengaruh simbolis Belanda dengan Ratu sebagai kepala Uni. Poin-poin perjanjian inilah yang menjadi akar konflik dari Trikora. Pada saat itu, dengan kemarahan yang memuncak, Presiden Soekarno murka. Di matanya, Irian Barat adalah bagian tubuh yang terpotong dari Ibu Pertiwi. Tahun 1961, pada saat itu, dunia sedang sibuk dengan perang dinginnya. Tapi, di ujung timur Indonesia, bara api lain mulai menyala. Presiden Soekarno dengan mata menyala dan suara membara menyampaikan pidatonya di depan rakyat Indonesia. Komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat, gagalkan, kibarkan bendera kita, dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum. Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkraman imperialisme Belanda.
waktu singkat, Indonesia berubah dari negara agraris yang rapuh menjadi negara yang sedang bersiap untuk perang. Operasi Trikora diumumkan. 3 tujuan utamanya adalah gagalkan negara boneka bentukan Belanda di Papua, kibarkan merah putih di bumi Irian, dan bersiap untuk invasi militer penuh. Soekarno kemudian mengangkat Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Mandala. Tugasnya jelas, merancang operasi militer skala besar, menyusup, dan jika perlu menyerang. Pada saat itu, Indonesia sedang menantang raksasa besar dunia. Namun, Indonesia tidak sendiri. Soekarno berpaling ke timur. Dari Moskow datang kapal-kapal perang, rudal darat ke udara, dan pesawat tempur yang membuat Barat gemetar. Belanda tak tinggal diam. Mereka mengerahkan kapal induk Karl Doorman dan memohon dukungan dari NATO. Hantaman konflik di Irian jelas akan menjadi pertarungan hegemoni antara Barat dan Timur. Amerika Serikat mulai merasa tidak nyaman. Indonesia pada saat itu condong ke blok Timur, dan jika perang pecah, bisa saja menjadi panggung baru perang dunia. Di atas meja perundingan, diplomasi mandek. Di Medan rahasia, pasukan sudah bergerak, dan di Jakarta, Soekarno tahu jika perang ini pecah, tak akan ada jalan untuk mundur. Namun, perang besar itu tak pernah terjadi karena tekanan diplomatik Amerika berhasil memaksa Belanda untuk mundur. Melalui New York Agreement 1962, Belanda akhirnya menyerahkan Irian Barat ke UNTAA sebelum diserahkan ke Indonesia. Operasi Trikora tak jadi perang terbuka, tapi jadi titik balik saat Indonesia nyaris berseteru dengan Barat. Namun, kisah tentang Soekarno yang menantang dunia akan selalu tercatat sebagai saat ketika Indonesia berdiri tegak dan siap berperang demi sepotong tanah yang belum pulang. Operasi Trikora bukan hanya soal Papua, tapi juga tentang tekad diplomasi dan bayang-bayang perang besar di Asia Tenggara. Bayangkan, jika Soekarno menekan tombol serangan, akankah Indonesia jadi seperti saat ini?